wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lutfia dari kelas 11 TPTL 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mesin listrik pembangkit berdasarkan fungsi dan karakteristik operasionalnya. Yang pertama, ada motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada motor listrik arus bolak-balik atau AC dan motor listrik arus searah atau DC. Yang saya jelaskan pertama ada motor listrik arus bolak-balik atau AC. Motor listrik arus bolak-balik atau AC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik AC ini dibagi menjadi dua berdasarkan sumber dayanya, yaitu ada motor listrik sinkron, adalah motor listrik yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Yang kedua ada motor listrik induksi. Motor listrik induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motor listrik satu fasa dan motor listrik induksi 3 fasa. Yang kedua ada motor listrik arus searah DC. Motor listrik arus searah DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik arus searah DC dibagi menjadi dua berdasarkan sumber dayanya, yaitu ada motor DC sumber daya terpisah, adalah jenis motor DC dengan sumber medan disuplai dari sumber terpisah, sehingga motor listrik DC ini disebut DC sumber daya terpisah. Yang kedua ada motor DC sumber daya sendiri, adalah jenis motor DC yang sumber arus daya disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Jenis mesin listrik yang kedua ada generator. Fungsi generator sendiri untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga digunakan untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis generator, yang pertama ada jenis generator berdasarkan letak kutubnya, yaitu ada generator kutub dalam. Generator kutub dalam mempunyai medan magnet yang terletak di bagian yang berputar atau rotor. Generator kutub luar, yaitu generator yang mempunyai medan magnet yang terletak di bagian yang diam atau stator. Yang kedua ada jenis generator berdasarkan putaran medan, yaitu ada generator sinkron dan generator asinkron. Yang ketiga ada jenis generator berdasarkan jenis arus, yaitu dibagi menjadi generator arus searah DC dan arus bolak-balik AC. Yang keempat ada generator yang dilihat dari fasanya, yaitu ada generator satu fasa dan generator 3 fasa. Yang kelima ada generator berdasarkan bentuk rotornya. Yang pertama ada generator dengan kutub menonjol. Biasanya digunakan untuk generator dengan RPM atau putaran rendah seperti PLTA dan PLTD. Yang kedua ada generator kutub rata. Bisa digunakan pada pembangkit listrik atau generator dengan RPM tinggi seperti di PLTG dan PLTU. Prinsip kerja generator yaitu berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis medan magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbul GGL, yaitu gaya gerak listrik yang mempunyai satuan volt. Yang ketiga di bagian mesin listrik ada transformator. Transformator itu berfungsi untuk transmisi listrik, rangkaian kontrol, dan rangkaian pengatur frekuensi. Prinsip kerja dari transformator yaitu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua terhubung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dipindahkan ke lilitan sekunder. Jenis-jenis transformator.
yaitu ada transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan, transformator step down untuk berfungsi untuk menurunkan tegangan, autotransformator variabel, transformator. Indonesia, kita harus percaya. Indonesia, kita pasti